Sekelompok orang menemukan telur raksasa di tanah. Mereka mengangkat telur raksasa itu bersama-sama. Mereka ingin membawanya kembali ke gua untuk pesta besar. Menyeberangi bukit dengan hati-hati. Di seberang padang berumput hijau. Ya Tuhan, seekor burung besar menemukan mereka. Terbang ke arah mereka dengan raungan. Beberapa orang lari sambil memegang telur. Melihat burung semakin dekat, tujuan burung lebih dari satu telur ini. Tepat saat burung besar itu menerkam, mereka gugup. Telur itu jatuh langsung dari tebing. Tepat ketika mereka mengira telur itu hilang, ternyata jatuh ke dalam kawah mini. Ya Tuhan, telur rebus berukuran puluhan meter sudah siap. Telur siapa sebesar ini? Cerita ini terjadi di zaman primitif. Da Zhuang tertarik dengan 2 buah apel. Belum sempat Da Zhuang untuk mengambilnya. Dia terjerat oleh tumbuhan. Untungnya, tumbuhan tidak memiliki nafsu makan. Dia menciumnya dan melepaskannya. Tidak ada cara lain. Da Zhuang bersiap untuk menangkap kadal kecil dan memakannya. Ia merasa kebingungan. Dia melihat ke belakang dan duduk. Ya Tuhan, ternyata itu adalah kadal raksasa sepanjang 20 meter. Orang ini dengan cepat lari. Binatang raksasa mengejar dengan kecepatannya. Dia mencari bantuan dari bosnya. Tapi ternyata semua orang ketakutan. Bosnya bahkan lebih ketakutan. Langsung menggulingkan pria itu. Menginjak punggungnya dan berlari ke arah pohon. Kemudian dia naik ke atas pohon. Menyingkirkan semua adik laki-laki. Binatang ini ingin naik ke pohon itu dan tidak berhasil. Kadal dengan lembut mendorong pohon itu dan pohon itu jatuh. Semua orang di batang pohon ikut jatuh. Kemudian kadal besar membawa beberapa orang. Ayam jantan berkokok di malam hari. Keesokan harinya, mereka keluar dan terus memetik makanan. Setiap kali menemukan makanan baru, bos akan memerintahkan Da Zhuang untuk mencobanya terlebih dahulu. Da Zhuang dipaksa untuk menggigitnya. Rasanya sedikit manis saat pertama kali memakannya. Tapi saat dia memakannya, mata kecil itu menutup perlahan. Dia pingsan. Setelah matahari perlahan turun, bulan naik perlahan. Da Zhuang ingin marah karena kesepian. Bos membuangnya. Seorang lelaki tua buta sedang mengambil langkah-langkah kecil dengan santai. Tiba-tiba monster besar menghalangi jalan. Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah Tyrannosaurus Rex yang kelebihan berat badan. Orang tua itu tidak tahu situasinya. Mulailah mendorongnya dengan kepala. Ini membuatnya sedikit bingung. Setelah orang tua itu menyentuhnya beberapa kali, dia langsung memukulnya. Ya Tuhan, melempar tongkatnya. Saat orang tua itu sedang mengambil tongkat, Saudara Long menyelinap pergi tanpa memutar kepalanya yang sakit. Setelah beberapa langkah, Saudara Long menoleh ke belakang. Mengonfirmasi tampilan. Ini adalah orang yang ingin saya makan. Trio Da Zhuang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Saudara Long menjulurkan lidahnya dan mengejar mereka. Da Zhuang sangat ingin mencabut pohon itu. Akibatnya pohon tersebut berhasil ia cabut. Saudara Long mendorongnya. Batang pohon kecil itu tersangkut di tubuhnya. Kali ini, Saudara Long kembali kesakitan. Dia akan pulang untuk menurunkan berat badan. Da Zhuang merasa dirasuki oleh Dewa Perang. Datang ke gua untuk mengambil air kui. Ini membuat marah bos yang kuat. Bos mengangkat beberapa ton batu dan menghancurkannya. Melebih-lebihkan kekuatannya. Keesokan harinya, ketika beberapa orang sedang mencari semangka di tanah, ia bertemu dengan binatang raksasa lagi. Bintang ini terlihat cukup kuat kali ini. Memakan semangka besar. Ya Tuhan, Da Zhuang mengambil semangka dan melemparkannya. Dia mencobanya. Semangka baru saja melewati hidung kadal. Binatang melihat dengan mata juling. Kali ini benar-benar berakhir. Dia tidak bisa melihat dengan benar bagaimanapun ia menggoyangkannya. Itu saja, krisis tersebut dengan mudah diselesaikan oleh Da Zhuang. Tiba-tiba ada guntur. Langit marah karena hujan lebat. Beberapa orang bergegas ke lubang pohon untuk melarikan diri. Sebuah ledakan. Pohon besar tersambar petir. Ada api yang berkobar dalam sekejap. Ya Tuhan, api pertama di dunia lahir seperti ini. Pada saat ini, kakak yang putus asa telah muncul lagi. Da Zhuang tidak sengaja menginjak api saat melarikan diri. Kaki yang terbakar terasa sakit untuk sementara waktu. Ide yang cerdas. Memikat raksasa di atas api. Kakak naga pemarah.
berlari tanpa mengatakan apapun, dan menginjak api. Ia melihat api semakin kuat dan kuat. Aroma daging panggang perlahan keluar. Beberapa menit kemudian, raksasa berkulit tebal hanya mengingat rasa sakitnya. Mengguncang kaki kanan emasnya dan berbalik. Da Zuang mengandalkan kebijaksanaan untuk menang lagi. Ada telur dinosaurus di atas bukit. Da Zuang memutuskan untuk mencuri telur itu. Untuk pesta besar. Beberapa orang meneriakkan nomor 121. Membawa telur dan berjalan sangat berirama. Dia tidak ingin membunuh Cheng Yaojin di tengah jalan. Kedua geng itu membajak telur itu. Menghadapi sekelompok orang yang kuat. Beberapa yang lemah harus meninggalkan telur dan melarikan diri. Tiba-tiba, orang-orang kuat sedang dalam perjalanan untuk membawa telur. Tanpa sengaja menjatuhkan telur dari tebing. Baru saja jatuh ke kawah mini. Berubah menjadi telur rebus raksasa puluhan meter. Orang-orang Da Zuang sangat senang saat melihatnya. Ambil sepotong dan mencobanya. Terlalu enak. Ya Tuhan, ini makanan enak di bumi. Beberapa orang pergi dari sini dengan telur di punggung mereka. Keesokan harinya, Long raksasa ini tidak menemukan telurnya. Temperamen yang mudah marah muncul. Meminta Da Zuang untuk penjelasannya. Pada saat krisis, Da Zuang melihat pohon buah. Bukankah ini tepat 3 langkah ke bawah? Dia menarik seluruh pohon dengan tangan. Lalu ia memasukkannya ke mulut Long. Kakak Long makan dengan rakus. Berpikir di dalam hatinya, untuk berhenti makan. Jadi ia menelannya, habis dalam sekejap, mulai kehilangan kesadaran, lalu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Tangannya terus mengayun. Setelah memakannya, ia jatuh 10.000 meter dari atas. Kemudian mereka sampai di gua es. Jejak kaki sepanjang 20 meter sebenarnya ditemukan di dalam gua. Masuk ke dalam lagi, mereka menemukan raksasa yang meninggalkan jejak kaki. Dan temannya yang hilang. Orang-orang Da Zuang melepaskan teman mereka. Ia tidak menyangka raksasa juga akan keluar dari es. Mereka akan berpelukan dengan lengan raksasa yang panjangnya 2 meter. Orang-orang lari ketakutan, saling berpelukan agar merasa hangat. Pelukannya sangat buruk. Setelah beberapa orang mencoba melarikan diri dari gua tersebut. Dengan kepandaiannya sendiri, membuat senjata pertama dalam sejarah. Dan helm pertama. Dengan senjata dan helm, mereka mulai bertahan hidup, menyerang bosnya. Mereka menggunakan ketapel untuk menembak adik laki-laki itu. Adik laki-laki itu membuat semua orang keluar. Dengan senjata dan pelindung, mereka bisa mengalahkan musuh. Mereka memenangkan kemenangan pada akhirnya. Akhir dari cerita, Da Zuang juga berhasil menjadi pemimpin mereka. Mengendarai kadal, terlihat sangat mendominasi tempat ini. Meski tidak ada alur dalam film ini, tapi kita bisa lihat dari situ. Betapa kuatnya kekuatan bijaksana. Itu bisa menaklukkan segalanya, bahkan orang dan hewan yang lebih kuat. Ikuti Kiki, membawa Anda ke dalam kehidupan film.